Oke, selamat malam semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Salam. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Oke. Oke, kita mulain dulu ya ke modul yang ini dulu ya, soal perbandingan senilai dan berbalik nilai biar nanti gampang semua tentang perbandingan X dan Y-nya ya. Oke, kita lanjut saja ya karena sudah jamnya, sudah waktunya. FRTU SKD CPNS 2024 ini berdasarkan soal 2023 dan 2021 yang terbaru. Ya, semuanya berdasarkan itu ya. Jadi ini soal-soal ya asli lah, soal-soal yang keluar kemarin. Kita kita pilah-pilah, kita ke per materi. Jadi hari ini kita membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada 4 soal ya, ini ada 4 soal. Perbandingan senilai 2 soal, berbalik nilai ini 2 soal. Jadi ada 4 soal ini, berarti ada 20 poin. Gampang sekali ya ini, tentang TIU ini nggak terlalu sulit lah. Hanya matematika sederhana saja. Oke, kita lanjut ke soal ceritanya perbandingan senilai. Apa makna perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu ketika yang satu naik, maka yang satu lagi ikut naik. Atau ketika yang satu turun, maka yang satu turun juga. Saya jelaskan contoh soal yang pertama nomor 1. Nanti saya bikin 2 cara. Yang mana yang mudah tinggal dipilih saja ya. Karena ini banyak cara ya untuk perbandingan ini. Jika 5 orang, editor mampu merevisi 120 naskah dalam waktu 5 hari. Kita bikin 120 naskah dalam waktu 5 hari. Ya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk merevisi 648 naskah itu berapa hari kan gitu. Udah pastilah ini waktunya naik. Kenapa? Karena jumlah naskahnya naik, udah pasti waktunya naik. Jadi kalau ini sama-sama naik, ini sama-sama pasti naik. Ini namanya perbandingan senilai secara logika. Kalau dulu cara yang waktu kita apa namanya di sekolahan ya. Caranya ini tinggal dibandingkan aja yang 648 dibanding dengan 120 dikali 5. Nah, ini dulu seperti ini. Kalau mau cara yang pertama seperti itu, tinggal yang ditanya dibanding ke yang diketahuin dikali yang diketahuin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu yang lebih mudah adalah tinggal kali silang saja. Ini kali silang kemari, kalau senilai ya. Perbandingan senilai tinggal kali silang saja. Kita misalkan ini P, maka P dikali 120 sama dengan 648 dikali 5. Sekali lagi, yang paling penting dalam TIU itu adalah cara kita menyederhanakan matematika sederhana ini. 120 dibagi 5. Bisa ya? Bisa. Ini 24. Kalau kita bikin lagi P kali 24 sama dengan 648 dikali 1. Ini kan sisa 1. Kita bagikan 648 dibagi 24. Itulah nilai P. 648 dibagi 24 sama dengan kita bagikan. Berarti harus cepat membagi-bagi. Caranya apa ya? Banyak latihan kan gitu. Jadi caranya banyak latihan ya. 24 kali berapa? Kali 2. Ini 48. Dikurangin saja. Berarti 14 kurang 8, 6 ya. Ini 168. Berapa angka 4 dikali yang belakang 8 kali 7 ya. Berarti B jawabannya 27 ya. Itu ya penjelasan nomor 1 ya seperti itu ya. Jadi tidak ada kenapa suara saya jelas kan adik-adik semuanya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Berarti kalau nggak ada suaranya itu mungkin saja gangguan di sinyalnya. Oke. Jadi sampai sini nomor 1 bisa dipahamin ya. Gampang lah ya. Bisa dipahamin ya. Bisa. Ya, ingat 2 soal ya. Nanti ada jebak-jebak ya gampang tinggal dilihat aja bagaimana soalnya. Nomor 2. Saat musim panen raya,
5 hektar sawah Pak Amir, saya sendiri, dapat menghasilkan 36 ton gabah kering. Jika tahun ini Pak Amir hanya menggunakan 80% sawahnya, maka gabah kering yang dapat dihasilkan adalah, kita bikin, 5 hektar sama dengan atau 36 ton. Ya, sama dengan juga nggak apa-apa. Oke, baru 80% lahannya digunakan. 5 hektar, 80% dari 5 hektar itu berarti 0,8 kali 5, berarti tinggal 4 hektar. Ya, sekali lagi, 80% sawahnya berarti awalnya 5 hektar, 80% berarti itu adalah 5 dikali 0,8 berarti 4 hektar. Berapakah laba atau penghasilannya dalam ton? Yang ini makin turun, maka sebaliknya ya pasti turun juga lah. Kenapa? Karena sawahnya tinggal 4 hektar. Ini juga makin turun. Ketika keduanya turun itu namanya perbandingan senilai. Tinggal kali silang saja. 4 kali 3, 6. Ini kita misalkan P. P kali 5 sama dengan 36 dikali 4. Ya, berarti P kali ya 36 dibagi 5 berapa nih? 36 bagi 5 nih 1 berarti ini 7 ya. 7,2 kali 4. 7,2 kali 4 itu adalah belakangnya 8. Berarti belakangnya 8 cuman yang C. 28,8 ton. Oke. Sampai sini bisa dipahamin ya? Aman lah ya. Oke. Bisa. Paham, bisa. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Sepeda motor A dapat menempuh jarak maksimal 85 km saat diisi 3 liter bensin. Jika volume tangki nih ya, dari sepeda motor adalah 4,5 liter, maka jarak maksimal yang dapat ditempuh saat tangki sepeda motor penuh adalah, oke, 3 liter itu sama dengan 85 kilometer. 4,5 liter itu berapa kilometer? Udah pasti naik ya. Sama-sama naik adalah perbandingan senilai. Kalikan silang saja. Misalkan yang ditanya P. P kali 3 sama dengan 4,5 dikali 85. Oke, kita coret 3 sama 4,5-nya ini tinggal 1,5. Ini tinggal 1. Berarti P sama dengan 1,5 dikali 85. Kita kalikan 85 kali 1,5. Jadi perlu latihan kali-kali dan bagi-bagi. 5, 2, 4, 2. 58 berarti 127,5. Jawabannya D. Berarti P-nya adalah 127,5 ya. Di latihannya juga sudah saya berikan ya di link itu, latihan untuk materi perbandingan senilai dan berbalik nilai, namanya perbandingan soal cerita. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 4. Seorang peternak menyiapkan 600 kg pakan untuk 100 ekor bebek dan akan habis dalam waktu 8 hari. Berarti 100 ekor bebek ini ya akan menghabiskan pakan 600 kilonya dalam waktu 8 hari. Jika 75 kg pakannya rusak dan tidak bisa digunakan, maka pakan yang tersisa akan habis, berarti bebeknya tetap 100. Berarti ini pakannya rusak 75. Sisanya berapa? Sisanya berarti 525 ya. Kenapa 525? 600 dikurang 75. Jadi perhatikan yang diminta. Atau perhatikan apa yang diberitahukan di soal. 75 kg pakan rusak. Berarti 600 dikurang dengan 75 menghasilkan 525 kg.
ini dapatnya berapa hari kalau bebeknya makan itu. Artinya ini turun pakannya, ketika pakannya turun, harinya juga makin turun kan gitu. Turun sama turun berarti perbandingan senilai. Kita kali silang saja biar cepat. P kali 600 sama dengan 525 dikali 8. 600 sama 525 tinggal coret. Sama-sama dibagi 25. Ya, ini tinggal 11. Ya, ini tinggal 25 kok 11. Ya. 525 dibagi 21 nih. Ini bagi 25 lah berapa ini? Kalau 25 kali 24 nih ya. 24 ini 21 ya dikali 8. Berarti P kali 24 sama dengan 21 kali 8. Jadi harus cepat-cepat ya. Membagikannya harus cepat. Sama-sama bagi 25. Berarti 24 dibagi 8 ini tinggal 3. Ini tinggal 1. Berarti P kali 3 sama dengan 21 kali 1. 21 bagi 3 itulah hasil dari pakannya. 21 bagi 3 itulah hasil dari pakannya. Maka jawabannya adalah yang D. Adalah yang D. Ya. Sampai sini bisa dipahamin ya? Oke, Pak. Ya, bisa Pak. Coba. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berarti 80 manusia ini orang itu dapat mengerjakan 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja yang sama? Berarti pekerjanya sama. Ini berapa jam katanya? Ini 18 jam itu 18 jam pula. Berapa jahitan ya? Berapa jahitannya? Ini jahit. Berapa jahitnya ketika waktunya 18 jam. Maka tinggal dikali silang saja. Kenapa dikali silang? Karena perbandingan senilai. Semakin jamnya turun, maka otomatis romantis ini jahitnya juga turun. Perbandingan senilai. Ya, turun juga nih. Turun, ini juga ikut turun. Maka kali silang aja misalkan ini P. P dikali 24 sama dengan 20 dikali 18. Coret sama coret 18 bagi 24 sama-sama dibagi 6. Tinggal 3, tinggal 4. Ya, berarti P kali 4 sama dengan 20 dikali 3. 20 bagi 4 ini 5. Berarti 5 kali 3 itu sama dengan 15 jahitan. Jawabannya ini A. Ya, tidaklah sulit ya, tidak sulit untuk mengerjakan senilai ya. Saya jelaskan sampai semuanya ya. Senilai. Kalau latihannya itu sudah ada di link-link yang sudah saya berikan. Dan juga ada tryout-nya. Nanti saya kirim lagi tryout-tryout yang baru-baru lagi. Jadi semakin banyak latihan ya semakin tinggi nilainya. Kenapa? Karena ini soalnya dipastikan sangat mirip dengan SKD 2024 nanti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pembuat sepatu membuat sebanyak 80 pasang sepatu dalam waktu 24 hari. Jika pembuat sepatu menambahkan, waktunya 6 hari lagi untuk membuat sepatu, berapa pasang sepatu yang didapat? Seorang itu membuat sepatu 80 pasang dalam waktu 24 hari. Perhatikan bahasa di sini. Jika ia menambahkan
Waktu 6 hari lagi. Berarti waktunya ditambah 6 di 30 hari. Dari mana waktu 30 hari? 24 ditambah 6. Perhatikan ya. 24 tambah 6 jadinya 30. Jadi seperti itulah untuk memahaminya. Jadi kan pahami aja soalnya dapatlah itu. Berapa pasang sepatu yang dapat dibuat? Sudah pasti naik sepatunya. Kenapa? Karena harinya ini naik, udah pasti jumlah sepatunya bakal ikut naik. Ini namanya perbandingan senilai. Kalikan silang. Berarti 30. Kita bikin dari P dulu ya. P dikali 24 sama dengan 30 dikali 80. 30 bagi 24 sama-sama dibagi 6 ya. Dibagi 6 ini tinggal 4, ini tinggal 5. Berarti P kali 4 sama dengan 5 dikali 80. 80 bagi 4 ini 20. Berarti 5 dikali 20 adalah 100 pasang dalam waktu 30 hari ya. Jadi tidaklah sulit ya untuk mengerjakan soal-soal perbandingan senilai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 7. Sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk pada sebuah gudang. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 132.000 gram. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kilogram. Berapa kardus yang tersisa di dalam gudang? Kita mainkan soalnya. 88. Ini satuannya gram, ini satuan kilogram. Maka ini kita ubah ke kilogram ya biar mudah. Jadi 132 kilogram jadinya. Ini 132 kilogram. Oke. Berarti 88 kardus itu ada timbangannya 132 kilogram. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45. Berarti tinggal 45 kilo. Ya. Ada berapa kardus lagi itu? Udah pasti kardusnya makin berkurang. Karena timbangannya berturun. Maka kardusnya juga turun. Perbandingan senilai tinggal dikali silang saja. Ini misalkan P. Kali silang, kali silang. P kali 132 sama dengan 45 dikali 88. Oke, 88 itu bisa dibagikan 11 ya. 11, berarti sama-sama bagi 11 nih. 132 dibagi ini, sama-sama bagi 11. Sama-sama dibagi 11, ini tinggal 8, ini tinggal 132 ya. 132 berarti 12 ini ya. 12 ya, 12. Berarti P dikali 12 sama dengan 45 dikali 8. Sekali lagi, perbandingan seperti ini hanya merupakan cara kita menyederhanakan bentuk-bentuk saja ya. Karena nilainya itu udah disederhanakan nanti harus cepat. Sama-sama dibagi 4. Ini tinggal 3, ini tinggal 2. Kan gitu kan? Berarti kita bikin di atas sini biar mudah, biar nampak. P kali 3 sama dengan 45 dikali 2. 45 dikali bagi 3 ini tinggal 15. Maka P sama dengan 15 dikali 2, 30 buah. Tinggal kardusnya di dalam gudang. Jadi ya pandai-pandai ya, pandai-pandai cara mencoret-coret suatu bentuk ya, suatu bentuk angka-angka yang seperti ini ya. Jadi paham-paham itu. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapakah harga 15 buah baju? Oke, satu lusin berarti 12 buah. Ya, 12 buah itu sama dengan 480.000.
Berapakah harga 15 buah? Ya, caranya ini ya cukup mudah sekali ya, cukup mudah sekali. Ya, kalau dulu ya waktu SD mungkin caranya gini, 12 buah adalah 450.000. Satu buahnya adalah tinggal bagi kan. 48 bagi 12 itu berarti 40.000. 40.000 kali 15, 600.000 jawabannya. Itu cara dulu ya. Cara dulu juga boleh sama aja. Mau cari satu buah juga boleh. Atau cara yang kedua juga boleh. Seperti ini. 15 per 12 sama-sama buah. Yang ditanya dibagi yang diberitahukan dikali yang diberitahukan. Buah sama buah perbandingannya. 15 per 12 kali 48. 48 bagi 12 4. 4 kali 15 juga 60. Sama saja jawabannya C. Jadi manapun itu cara-cara yang lebih mudah menurut adik-adik ya silakan saja. Yang penting paham ini perbandingan senilai yang gitu. Kalau cara yang ini juga boleh dikali silang juga boleh ya nih P. P kali 12 sama dengan 15 dikali 48. Saya nggak ngambil ini ya sama aja itu. 48 dibagi 12 tinggal 4. Berarti P 15 kali 4 60. Berarti 600.000 jawabannya. Sama saja. Mau cara manapun juga sama saja. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 9. Suatu peternakan dapat menghasilkan 750 liter susu dari 50 ekor sapi setiap harinya. Soal-soal yang lalu, soal-soal seperti ini yang masuk. Kadang-kadang ini bingung nanti kan maksudnya. Ada juga nanti sapi dengan waktu habis makannya. Misalnya sapi dengan habis waktunya berapa hari habis makan. Menghabiskan suatu makanan. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Kadang-kadang terjebak ini ya. Terjebak ini soal yang kemarin 223. Ini adalah soal perbandingan senilai. Kenapa? Karena ini menghasilkan ya, menghasilkan 750 liter, bukan menghabiskan ya, menghabiskan makanan. Jadi 50 sapi itu menghasilkan 750 liter. Jika ada penambahan 10 ekor sapi, berarti sapinya nambah dong. Kalau sapinya nambah 10, berarti 60. 60 sapi menghasilkan berapa liter? Ini udah pastilah perbandingan senilai. Jawabannya udah pasti makin di atas 750. Jawaban A, B, C udah pasti salah. Ya, nggak mungkin kan? Makin banyak sapinya, makin banyaklah susu literannya. Kan gitu. Mau cara seperti apa ya boleh saja. Mau cara yang kali silang juga boleh. Kali silang saja. P kali 50 sama dengan 60 dikali 750. Jadi boleh saja cara yang kali silang ini ya sama saja ya. Oke. Kita matikan 750-nya coret ini nolnya 75 bagi 5 ini 15 ya. 6 kali 15 berarti 9. Maka jawabannya 900 liter. Maka jawabannya adalah yang E ya. Ini tidaklah sulit untuk soal-soal perbandingan senilai. Hanya pahami detail kata-kata di soal ya. 1 sampai 9 itu adalah soal tahun 2023 ya. Silahkan dipahamin ya. Itu soal yang kemarin lah ya. 2 soal ya. Ini prediksi kita ya, bonus prediksi ya di TIU 2024 ya. Satu soalnya mungkin seperti ini karena ini kemarin masuk juga. Disediakan 40 ikat rumput sebagai pakan 15 ekor sapi dalam 1 hari. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21 ekor, berapakah pakan yang harus ditambahkan untuk konsumsi? Nah, ini kadang-kadang jangan terjebak. Ini perbandingan senilai juga. Kenapa? Karena ini bukan dengan waktunya, tapi dengan menghabiskan berapa ikat makanan rumputnya. Jadi semakin banyak makanannya, semakin semakin banyak sapinya, semakin banyak makanannya kan gitu. Berarti perbandingan senilai. 15 ekor sapi itu sama dengan 40 ikat rumput. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21, berarti sapinya menjadi 21, bukan bertambah 21, berarti menjadi 21. Hati-hati ya kalimatnya. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21 ekor, bertambah berarti bertambahnya berapa? 6. Bertambahnya 6 ekor. Di 21 ekor sapi berapa ikat?
Hati-hati dengan kalimat ini. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21 ekor, berarti jumlah sapinya menjadi 21. P kita kali silang saja. Soal prediksi ini, P kali 15 sama dengan 21 kali 40. 21 bagi 15 sama-sama bagi 3. Ini 5, ini 7. 40 bagi 5, ini 8. 8 kali 7 berarti 56 ikatlah yang dihabiskan. Berarti benar. Makin banyak sapinya, makin banyaklah ikatan rumput atau makanan yang dihabiskannya. Itu secara logika ya. Secara logika itu adalah perbandingan senilai. Sekali lagi, perbandingan senilai adalah dua soal ya, dua soal. Paham adik-adik semuanya tentang ini ya? Paham ya? Nggak sulit. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ke soal cerita perbandingan berbalik nilai. Ini juga dua soal. Nanti kalau mau bertanya silakan di chat WA pula pesannya kalau mau bertanya ya. Kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Saya jelaskan dulu ya, perbandingan berbalik nilai ini ya, kebalikan dari senilai udah pasti ya. Ada beberapa rumus ya, ada beberapa rumus yang mudah ya untuk mengerjakan ini. Dia ada rumusnya seperti ini juga, pekerja kali waktu, ya, pekerja kali waktu, kita bikin pekerja P kali waktu W sama dengan pekerja kali waktu. Ini rumus untuk yang namanya perbandingan berbalik nilai. Kenapa rumus ini muncul? Nanti kita jelaskan. Nanti jelaskan ya kenapa rumus ini muncul. Pekerja itu siapa nanti? Pekerja itu nanti biasanya mesin. Ya, itu berhubungan dengan mesin. Kalau mesin berhubungan dengan waktu berarti berbalik nilai. Apalagi pekerjanya manusia. Manusia pekerja itu atau pekerja. Itu kalau pekerja manusia berhubungan dengan waktu berbalik nilai. Yang berhubungan dengan waktu berbalik nilai. Apalagi mesin, ternak. Ya, kalau ternak berhubungan dengan menghabiskan waktu itu namanya berbalik nilai. Apalagi selang air atau keran air atau saluran air. Ini soal-soal yang kemarin masuk. Mesin, manusia, ternak, selang atau keran itu berhubungan dengan waktunya itu adalah berbalik nilai. Jadi kalau pekerja mesin, manusia, ternak, selang atau keran atau lagi namanya yang kelima kecepatan ya. Kecepatan mobil misalnya nanti, kecepatan motor, kecepatan berhubungan dengan waktu itu semuanya adalah berbalik nilai. Jadi sekali lagi kalau ada mesin berhubungan dengan waktu, manusia berhubungan dengan waktu, ternak berhubungan dengan waktu, selang atau keran berhubungan dengan waktu, kecepatan berhubungan dengan waktu itu semua adalah berbalik nilai perbandingannya. Oke, di soalnya semua ada di sini karena ini soal asli dari 2023 kemarin ya. Jadi soal ini adalah ya soal asli dari 2023 kemarin. Ini rumusnya ya. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Inilah dia hubungannya. Silahkan mau catat boleh juga ya. Atau mau di screenshot boleh juga ya. Silahkan ya. Berapa soal ini Pak? Dua soal saja. Dari mana rumus itu muncul? Nanti kita apain. Dari mana rumusnya muncul. Ya, silahkan diapain dulu. Ya. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Pekerjanya mesin, manusia, ternak, selang, dan kecepatan berhubungan dengan waktu. W itu adalah waktu. Oke, W adalah waktu. Oke ya, kita apain dulu dari mana rumus itu muncul. Ya, sudah diapain, kita apain. Oke, sebuah pabrik sablon dapat memproduksi 1.500 kaos tiap bulannya 30 hari dengan 12 buah mesin sablon. Berarti 12 buah mesin atau mesin itu dapat membuat 1.500 kaos dalam waktu 30 hari. Saat bulan Desember, pabrik tutup selama 6 hari. Berapakah tambahan minimal mesin sablon agar jumlah produksi tidak berkurang? Oke, tambahan jumlah mesin ya. Berarti mesinnya berapa nambahnya? Mesin. Oke.
Harinya tutup nih 6 hari. 30 hari 1 bulannya. Tutup 6 hari. Tinggal 24 hari. Ya. Itu ya. Seperti itu mengertinya. Ini kita misal aja P pekerja waktu ya. Ini P. Oke. Harinya makin turun. Ya, harinya makin turun. Tapi mesinnya harus naik. Ini namanya berbalik nilai. Yang satu naik, yang satu turun. Itu namanya berbalik nilai. Makanya tadi saya buat pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Itulah rumus cepat untuk yang namanya berbalik nilai. Ya, kenapa? Karena dikali lurus dia. 12 kali 30 dikali lurus. P kali 24 dikali lurus saja. Kalau senilai dikali silang. Kalau ini dikali lurus. Lurus kemari, lurus kemari. Saya rumuskan dengan pekerja kali waktu dengan pekerja kali waktu. Itu rumusnya ya. Berarti kita buat rumusnya pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Pekerjanya 12 mesin. Ini mesin tadi. Apa ya pekerjanya? Pekerja tadi adalah bisa mesin, bisa orang, bisa ternak, bisa kecepatan, bisa saluran air. Yang berhubungan dengan waktu, pakailah berbalik nilai. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Biar simple ya, biar simple pakai rumus ini. 12 kali waktunya adalah 30. Sama dengan pekerja yang nggak tahu berapa sekarang mesinnya. Dikali waktunya tinggal 24. Dari mana? 30 dikurang 6. Ya. Berarti 12 dikali 30 sama dengan pekerja dikali 24. Coret-coret 24 dibagi 12 tinggal 2. Maka 30 dibagi 2 itu adalah 15 mesin. Ya. 15 mesin lah yang harus ditambahkan. Ya. Ya, 15 mesin yang harus ditambahkan. Sekali lagi, suara 3. saya dengar ini. Masih dengar kan? Dengar, Pak. 3 mesin yang ditambahkan. Jelas dengar, Pak. Oke. Berarti ada 15 mesin yang harus ditambahkan. Baca soalnya. Jawabannya ini kan nggak ada 15. Berapa mesin? Berapakah tambahan minimal mesin? Mesinnya harus 15. Awalnya mesinnya 12. Tambahnya berapa? 3. Ya, Pak. 3. Ya, ya. Jadi inilah yang mudahnya adalah pakai pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. P kali W sama dengan P kali W. Apa itu P? P itu pekerja, apa itu W? Waktu. Siapa saja pekerjanya? Keran air, manusia, kecepatan, ternak. Ya, itu namanya mesin, itu namanya pekerjanya. Kita lanjut ke nomor 11. Perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 40 menit. Waktu. Jika menggunakan kelajuan 65 km per jam. Kelajuan dengan waktu, kecepatan dengan waktu pasti berbalik nilai. Berapa lama waktu tempuh dari kota A ke kota B jika kelajuannya adalah 80 km per jam. Berarti bikin aja langsung rumusnya. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Ini adalah berbalik nilai. Sudah pasti ya. Kenapa? Kecepatan dengan waktu. Berarti yang pertama 65 dikali 40 menit. Menit ya. Sama dengan 80 dikali waktunya berapa? 80 dibagi 40 itu tinggal 2 ya. Berarti 65 dibagi 2. Ini tinggal 1 jadinya. 65 dibagi 2 adalah 32,5 menit. Jawabannya adalah yang C. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Lanjutkan ke soal nomor 12. Hari libur, Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumah pukul 05.30 WITA dengan kecepatan 40 km per jam. Sehingga untuk sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Saat ini, Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam.
Bimo akan tiba di pegunungan pada pukul. Oke, cari dulu waktunya. Kecepatan dengan waktu berarti berbalik nilai. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Pekerja apa? Kecepatan 40. Waktunya adalah 6. Waktunya adalah berapa waktu ini? Oh ya, 6 jam ya, 6. Sekarang pekerjanya jadi 60 kilometer. Waktunya berapa? Kita tinggal coret-coret saja. 60 dibagi 6 tinggal 10. Berarti 40 dikali ini tinggal 1. 1 sama dengan 10 kali W. 40 dibagi 10 tinggal 4. Berarti 4 jam lah dia waktu tempuhnya. 4 jam. Adakah jawaban yang 4 jam? Nggak ada. Yang diminta pada pukul berapa? Ya udah. 05.30 ditambah 4 jam. Berarti tambahkan 09.30. Jawabannya adalah yang A. Bisa dipahamin sampai sini? Ya, bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata, ini soal kemarin ya, 90.000 meter per jam. Sebuah mobil akan mampu menempuh kota A, kota B selama 15 jam. Jika Sari pergi kota A, kota B dalam waktu 10 jam, berapa kecepatan mobil Sari? Kecepatan dengan waktu. Kecepatan dengan waktu itu namanya berbalik nilai. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Siapa saja pekerjanya berbalik nilai? Mesin, kecepatan, ternak, manusia, apalagi saluran air, kran yang berhubungan dengan waktu. Itu namanya berbalik nilai. Ini meter per jam ya. Kita ubah ke kilometer. Berarti bagi 1000 nih. 90.000 bagi 1000 adalah 90. Dikali waktunya 15 sama dengan pekerjanya nggak tahu dikali waktunya 10. Tinggal coret-coret saja. 90 dibagi 10 ini 9. Maka 9 kali 15 sama dengan kecepatannya. Berarti ini 5 ya. Ini 135. Jawabannya adalah yang C. 135 km per jam. Kecepatan mobil Sari berkendara biar nyampenya 10 jam. Jadi ini berbalik nilai kalau kecepatan dengan waktu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Saluran dengan waktunya. Jika saluran tidak berfungsi, jika 2 saluran tidak berfungsi, sehingga tidak bisa digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut adalah, ini saluran itu pekerja. Berhubungan dengan waktunya adalah berbalik nilai. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Tinggal kita masukkan yang diberitahukan. 6 saluran, ada 6 salurannya. Dikali waktunya 3,5. Ada 2 yang rusak, berarti tinggal 6 dikurang 2 dikali W. Berarti 6 dikali 3,5 sama dengan 4 dikali W. 6 bagi 4 ya, sama-sama dibagi 2. Ya, sama-sama dibagi 2. Ini adalah 3, ini adalah 2. 3 bagi 2, 1,5 ya. Berarti 3,5 dikali 1,5 ya, kira-kira berapa? 5 kali 5, 25. Cuman yang ini jawabannya A lah, udah pasti. 5 kali 5 belakangnya 25 ya, udah pasti jawabannya itu A ya. 3,25. Ini jawabannya pasti A. Tinggal kalikan aja ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 15. Ini soal kemarin juga. 20 ekor kambing, ternak ya, kambing, dapat menghabiskan persediaan rumput selama 2 minggu. Minggu itu waktu. Ternak itu adalah pekerja, menghabiskan ada waktunya. Berarti berbalik nilai ini pasti. Jika peternak menambah 8 ekor kambing lagi, maka berapa hari persediaan rumput akan habis? Ini pastilah berbalik nilai karena kambingnya itu pekerja, waktunya. Berarti pekerja berhubungan dengan waktu,
dan pekerja berhubungan dengan waktu itu adalah berbalik nilai. 20 kali karena jawabannya minta hari, yang ini minggu, 2 minggu kita ubah menjadi 14 hari. Berarti ini 14 dikali pekerjanya nambah 8 ekor. Awalnya 20 tambah 8, 28 dikali waktu. Jadi soal pemerintah itu nggak sulit ya, hanya paham-pahamin logika aja. 24 bagi 14 ini tinggal 2. Maka 20 dibagi 2 tinggalnya ini tinggal 1, ini tinggal 10. Berarti jawabannya adalah 10 hari, ini tinggal 1, 10. Jawabannya adalah 10 A. Ya, mudah ya, bisa dipahamin ya untuk soal-soal seperti ini. Pekerja kali waktu dan pekerja kali waktu itu adalah berbalik nilai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Alam peternakan Farming Mania, 15 ekor sapi mampu menghabiskan rumput di sebuah lapangan dalam waktu 10 hari. Ini juga soal tahun kemarin. Ini soal tahun kemarin juga, ini soal tahun kemarin juga ya. Jenisnya saja beda. Ini alam peternakan, ini langsung kambing. Jadi sama saja soalnya, tinggal dipahamin ya. Alam peternakan Farming Mania ada 15 ekor sapi mampu menghabiskan rumput di sebuah lapangan dalam waktu 10 hari. Jika pemilik Farming Mania membeli lagi sapi sebanyak 10, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh jumlah sapi sekarang untuk menghabiskan rumput di sebuah lapangan? Ternak dengan waktunya itu namanya berbalik nilai. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Ada berapa pekerjanya yang pertama? 15. Dikali waktunya 10. Sekarang sapinya naik jadi naik. Beli lagi 10. Awalnya 15. Berarti naik menjadi 25. Dikali waktu ya. Berarti coret-coret saja 25 coret dibagi 25 bagi-bagi 5 lah. 3 ini 5. Ya, ini 10 bagi 5 ini tinggal 1, ini tinggal 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan waktunya. Berarti jawabannya adalah 6 hari ya. Jawabannya adalah 6 hari. Ya, bisa dipahamin ya untuk soal-soal seperti ini? Bisa? Pak. Oke. Iya, Pak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sama juga nih soal tahun kemarin juga, ternak-ternak gitu aja. Seorang peternak, berapa soal berbalik nilai? 2 soal ya. Seorang peternak memperkirakan persediaan pakan untuk 30 ekor ayam akan habis dalam 8 hari. Pekerjanya ayam, waktunya 8 hari. Berarti pekerja dengan waktu, namanya berbalik nilai. Besoknya 1/5 dari jumlah ayam terjual, sehingga persediaan pakan akan habis. Oke, berarti pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Pekerja awalnya 30 nih, dikali 8 hari. Sekarang besoknya 1/5 dari 30 ayamnya dijual. 1/5 dari 30 berapa? 6. Ya, 1/5 dari 30 ini 6. Ini sama dengan 6. Maka ayamnya berkurang 6. 30 dikurang 6 kali waktu. Jadi 30 dikali 8 sama dengan 24 kali waktu. Tinggal coret sekali lagi ya, matematika sederhana hanya menyederhanakan saja. 24 bagi 8 ini tinggal 3, ini tinggal 1. 30 bagi 3 ini tinggal 1, ini tinggal 10. Berarti 10 kali 1 itulah jawabannya. C jawabannya 10 hari ya. Jadi pahamin aja, besoknya 1/5 terjual. Bahasa 1/5 tuh berapa dari 30? 6. 1/5 dari jumlah ayamnya 30 itu adalah 6. 1/5 kali 30, 30 bagi 5 adalah 6. 6 dijual ya tinggal 24. Oke. Sampai sini bisa dipahamin ya? Pak. Oke, kita lanjutkan Bisa, ke Pak. soal berikutnya. Ini soal yang lainnya. Kalau tadi soal yang kemarin ini yang masuk ya sama. Ini juga soal yang kemarin ini juga yang masuk. Tapi ini lebih apa namanya tuh? Lebih membuat ya sedikit-sedikit
itulah apa namanya berpikirnya sedikit aja. Tapi ya kalau yang nomor 18 nih sama seperti tadi. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari. Pemborong itu pekerja. Waktu pekerja dengan waktu udah pasti berbalik nilai dengan 64 pekerja ya. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Maka banyak pekerjanya tambahan adalah yang ditambahkan ya. Berarti ini pekerja berhubungan dengan waktu. Berarti pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Itu adalah rumus untuk berbalik nilai biar cepat. Pekerjanya yang pertama ada 64 pekerja. Nah, ada 64 pekerja ini. Ada 64, berarti 64 kita buat. 64 dikali waktu 49. Pekerja sekarang nggak tahu berapa dikali 28. Ini udah nampak ini. 49 sama 28 sama-sama bagi 7. Ini 7, ini tinggal 4. Kan gitu. Berarti 64 dikali 7 sama dengan P kali 4. Nampak lagi. 64 dibagi 4 ini tinggal 1. 64 dibagi 4 ini 1, 16 ya. 16. Berarti P adalah 16 dikali 7. Berarti jawabannya adalah 100 berapa itu? 12 ya. 112 pekerja. Apakah jawabannya C? Ya tidak. Yang diminta adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Bukan seluruh pekerja yang diminta. Hati-hati terjebak, jawabannya D, salah ya. 7 kali 6 42 ya 112 ya 112. Berarti jawaban yang mana? Awalnya adalah 64 pekerja, maka 112 dikurang 64. Kurangkan ini tinggal 8. 10 kurang 6 48 pekerjalah jawabannya. Karena diminta adalah tambahan pekerjanya berapa? Awal pekerja 64, sekarang jadi 112. Maka yang ditambah harus 48. Lihat lagi pertanyaannya. Pekerja yang harus ditambahkan adalah 48. Paham ya untuk masalah soal ini? Paham, Kak, mau Pak. bertanya, Silakan. Kak, bentar. Yang dapat nilai 7 itu dari mana, Pak? Kita menentukannya seperti apa? Oke ya, bagus. Yang dapat nilai 7 nih ya. Oke. 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 64 kali 49 sama dengan P kali 28 dari soal ya. Ini kan udah nampak Bu. Saya ulangin sekali lagi. Ini masalah seperti ini adalah matematika sederhana. Perhatikan. 49 sama 28 ada hubungan nggak? Sama-sama dibagi 7. Bisa? Bisa. 64 dikali 7. Jadi tinggal 7 nih kan? Sama-sama bagi 7. Sama dengan P28 bagi 7, 4. Ya. 4. Jadi matematika pemerintah itu seperti itu cara mengerjakan soalnya. Bukan dikali dulu ya. Kalau dikali dulu 64 kali 49 bagi 28 makin lama makin cepat. Lama. Lama Lama. karena angkanya makin besar ya. Makanya saya tadi otak-atiknya seperti ini menyederhanakan karena angkanya pasti sederhana. 64 bagi 4 sama-sama bagi 4. Ini tinggal 1. Ini masih 16. 16. Jadi 16 kali 7 adalah 112 pekerja. Jawabannya sekarang adalah 112 pekerja, bukan jawabannya D, karena yang diminta adalah pekerja yang harus ditambahkan. Berarti 112 dikurang 64 adalah 48. Paham Bu? Dapat dari 7 yang mana? Menyederhanakan. Ya. Mana Ya, yang Kak, bisa sudah. dibagikan sama-sama mudah, itu sederhanakan. 49 bagi 7, itu tinggal 7. 28 bagi 7, tinggal 4. Paham Bu? Paham ya? Paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi soal seperti ini kalau dikalikan duluan itu makin hajab, makin banyak waktu yang untuk mengerjakan. Karena harus mengerjakannya di bawah 1 menit. Minimal 1 menit, maksimal 1 menit. Minimal ya 40 sampai 50 detik harus selesai ya. Atau 30 detik udah jago lah itu. Ya 50 detik lah ya. Caranya apa ya? Sering latihan ya, sering latihan.
Renovasi sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Perhatikan, 8 orang pekerja ada waktunya. Itu namanya pekerja dengan waktu pasti berbalik nilai. Setelah berjalan 12 hari, renovasi dihentikan sementara selama 4 hari. Jika renovasi tetap harus selesai dalam waktu 20 hari, maka tambahan pekerja yang harus ditambahkan adalah, perhatikan soalnya. Ini pasti berbalik nilai ya. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Perhatikan. Perhatikan ya. Kita masuk kemari biar mudah. Pekerjanya awal berapa? 8 orang. Kita bikin 8. Waktunya berapa? 12. Tapi dihentikan sementara selama 4 hari. Ya. Salah. Waktunya berapa awalnya? 20. 20 ya waktunya. Saya ulangin ya. 20 ya. Saya ulangin, pekerjanya berapa awalnya? 8 orang ya. Kali waktunya berapa awalnya? 20. 20. Setelah berjalan 12 hari. Kalau berjalan berarti udah dikerjakan kan? Ya, Pak. Udah kan? Berarti dikurang 12 lah. Nah, berarti waktunya tinggal 8 ya. Oke. Renovasi dihentikan sementara selama 4 hari. Ya. Renovasi tetap harus selesai waktu 20 hari. Maka tambahannya berarti pekerja dikali waktunya mepet. Maka 20 dikurang 12 dikurang 4 lagi. Pahamin? Ya. Pertama tadi 8 sudah dikerjakan 12 hari. 20 hari awalnya. Sudah dikerjakan 12 hari. Tinggal berapa? 20 kurang 12 tinggal 8 kan? Ya, Pak. 8 kali 8. Ini yang pertama ya. Pekerja libur lagi 4 hari. Mepet waktunya makin lama. Berarti 20 kurang 12 kurang 4. Tinggal berapa hari tuh? 4. 4 hari lagi sisa waktunya. Dengan pekerja 8 orang ya tidak mungkin mengerjakan waktu yang tinggal 4 hari. Makanya dibutuhkan berapa orang yang perlu? Tinggal matematika sederhana. 8 bagi 4. Ini 1, ini 2. Berarti 16 pekerja. 16 orang yang harus mengerjakannya. Tapi kan yang diminta tambahan. Awalnya berapa orang? 8. Berarti 8 orang lagi. 8. Ya, jawabannya E. Paham? Paham, Pak. Paham. Tambahan pekerja. Awalnya 8 orang. Sekarang jadi 16. Jadi tambahannya ada adalah 8. Soalnya panjang kayak manapun, kalau paham konsep matematika dasarnya, maka ini gampang. Ini soal yang ribet kalau dibilang di perbandingan berbalik nilai, tapi mudah dikerjakannya kalau paham konsepnya. Kita lanjut ke contoh soal yang sama ya. Soal yang sama. Oke. Renovasi kolam renang Narmada dapat selesai dalam waktu 14 hari jika dikerjakan oleh 8 pekerja. Pekerja dengan waktu udah pasti berbalik nilai. Setelah pekerjaan berlangsung 4 hari, renovasi terhenti selama 2 hari karena libur hari raya. Agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, sesuai rencana awal, maka tambahan pekerja adalah, sudah dikerjakan, berarti pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Berapakah pekerja awalnya? Itu 8. Dikali waktu awalnya 14. Tapi sudah dikerjakan 4 hari. Tinggal berapa? 4. 10. Tinggal berapa? 10. 10, benar kan? Waktunya kan ini. Waktunya ya. Waktunya ini. Tinggal berapa waktunya? Tinggal 10. Kenapa? Karena sudah bekerja 4 hari. Paham? Paham. Atau kita buat 14 dikurang 4 hari. Kan gitu. Oke, stop dulu sampai sini. Stop dulu. Sama dengan renovasi terhenti lagi selama 2 hari. Karena libur hari raya. Berarti waktunya makin mepet. Berarti tinggal berapa harinya? 14 kurang 4 kurang 2. Ya. Berarti 14 kurang 4 kurang 2. Ya, tinggal 8. Berarti 8 dikali 10 sama dengan pekerja dikali 8. Bisa dipahamin? Bisa. Soalnya panjang, tapi kalau paham konsepnya gampang. 8 bagi 8, 1 habis. Berarti P-nya adalah 10 orang yang harus bekerja tuh 10 orang biar cepat selesai.
Dua berarti, Pak. Awalnya berapa pekerjanya? Dua lagi. Tambahnya 2. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, bisa Pak. Itu kalau pekerja dengan waktu itu pasti berbalik nilai. Oke. Oke, ini apa namanya? Bonus prediksinya kita kerjakan pelan-pelan. Oke, ini soal tahun kemarin ya, saya ubah-ubah ya. Nah, soal tahun kemarin. 8 orang tukang dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam waktu 20 hari. Perhatikan, 8 orang 20 hari. Setelah bekerja 11 hari, pemilik rumah meminta agar pengerjaannya rumahnya dapat dipercepat menjadi 14 hari. Waduh, dari 20 hari pemiliknya dapat 14 hari cuman. Woi, cepatnya bangun rumah. Berarti kita bikin pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Berapa banyak tambahan tukang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pemilik rumah? Kita bikin dulu. 8 orang, bikin 8. Kali waktunya, tinggal berapa nih? 20 hari setelah bekerja 11 hari. Tinggal berapa? 9. 9. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya, tinggal 9 ya. Ya. Dan Ya. 20 dikurang 11. Stop dulu ya, stop. Diminta tambahan pekerja dikali. Oke, perhatikan lagi. Pemilik rumah bukan minta 20 hari, malah mintanya 14. Berarti 14 nih. Tapi yang sudah dikerjakan berapa hari tadi? 11. 11 hari. Berarti tinggal berapa lagi harinya? 3 hari lagi kan? Ya. Ya, 3 hari lagi. Ya. Kan 14 hari dia minta 20 hari 14. Dari 20 hari mintanya 14. Yang sudah dikerjakan 11 hari. Maka 8 dikalikan 9 sama dengan pekerja kali berapa nih? 3. Tiga. Tinggal coret-coret saja. Satu. 3. 3. 8 kali 3, 20. 4. 4 pekerja. Yang dibutuhkan adalah 42. Pekerjanya harus yang bekerja 24 orang. Yang dibutuhkan Betul. berapa nambahnya? 16. 16. Jawabannya adalah di 8 orang awalnya. Maka yang dibutuhkan adalah 24 kurang 8 sama dengan 16 pekerja. Ini soal asli tahun kemarin ya. 14 hari di kecohnya di sini. Ah, tadi kan 20 hari tuh. Sama-sama 20 hari. Yang ini enggak, dia mintanya 14. Sama aja sih cara pengerjaannya. Tadi ada berhenti, ini nggak ada berhenti. Nah, sebenarnya konsep pahamnya harus paham. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. 8 pekerja dikali waktunya 20 hari. Dikurang 11 hari. Karena apa? Karena sudah dikerjakan 20. Tapi dia minta 14 hari. Dia harus siap rumah tadi. Oh, sudah bekerja 11. Maka tinggal 3 dong. Nah, 9 bagi 3. 3, 8 kali 3, 24. Yang diminta tambahan pekerjanya harus 16 orang. Bisa dipahami nih? Ya, Pak. Ya. Kita lanjutkan soal terakhir kita untuk hari ini ya. Bonus pada CTU lagi ini soal tahun kemarin ya. 8 mesin. Perhatikan, mesin dengan waktu pastilah berbalik nilai. 8 mesin butuh waktu 3 jam untuk menggiling 50 kg daging. Setelah beroperasi 1 jam, 2 dari mesin mati. Waktu yang dibutuhkan untuk menggiling sisa daging adalah dagingnya tetaplah 50 kan gitu. Berarti ini bagaimana cara mengerjakannya sama aja. Pekerja kali waktu sama dengan pekerja kali waktu. Karena mesin dengan waktu. Mesin dengan waktu. Mesinnya ada 8. Dikali 3 waktunya. Tapi sudah dikerjakan berapa jam? 1 jam. 1 jam. Jam. Tinggal 2 ya. Ya. Ya, Ya. tinggal 2 jam ya. Mesinnya mati 2. Tinggal berapa? Tinggal 6. Tinggal 6. Paham ya tinggal 6 dari mana? Paham? Paham. Iya, tinggal 6 dari mana paham ya? Mesinnya Pak. mati 2. Nah, tinggal 6 lah. 8 kali 2 jam sama dengan 6 kali W. Ya tinggal coret-coret saja ya. Tinggal coret-coret saja. Yang usah coret, ini kan dalam menit ya. Yang apa juga coret. Tinggal 3, ini tinggal 1. Berarti waktunya adalah 8 per 3 jam. Adakah jawabannya 8 per 3 jam? Nggak ada. Ya. Kita ubah dalam menit dulu. Berarti dalam menit dikali berapa jam ke menit? 10. Kali 60. Berarti 60 dibagi 3 berapa ini? 20.
20. 8 kali 20, 160 menit. Adakah jawaban 160 menit? Ada. 2 jam 40 menit. Enggak. Jawabannya Ya. 1 jam kan 60. Kalau 2 jam? 120. 120 tambah 40? 60. Jawabannya E. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, soal yang saya berikan semua ini dari baik yang Bapak Ibu ada adik-adik yang ada di linknya atau yang dari modul itu semua soal asli ya. Jadi saya ubah-ubah dikit-dikit saja ya, tinggal dipahamin aja bagaimana cara pengerjaannya. Oke, paham ya untuk berbalik nilai sama senilai? Aman ya? Paham. Aman. Ya, besok kita perbandingan X dan Pak. TU-nya ini harus bisa di atas 150 biar gampang untuk TWK-nya, biar TWK-nya dapat 100 itu udah tinggi. Oke, ada pertanyaan? Nggak dengar. Nggak dengar. Halo? Oke, udah paham ya? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, besok malam lagi kita lanjutkan Ya. ke perbandingan X dan Y. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.